Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pelajar SMA Negeri 1 Sawang, kita kembali pada hari yang berbahagia ini dalam mata pelajaran yang ketiga, yaitu fikih. Tentu pelajaran fikih itu sangat luas pembelajarannya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan mengambil satu pembelajaran, yaitu pada masalah bab salat. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dahulu kita harus mengenal dan mengetahui tentang penjelasan-penjelasan salat, baik itu nantinya secara etimologi ataupun terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Pada kesempatan ini kita akan mengambil sedikit cuplikan dari kitab I'anatul Talibin, di mana di dalam kitab tersebut ada penjelasan masalah salat. Secara etimologi, secara bahasa, salat merupakan wahiyat doa. Doa. Secara etimologi, secara bahasa, mengandung makna salat itu adalah doa. Jadi setiap orang yang berdoa itu boleh jadi dia sedang salat, kalau menurut bahasa. Ayo salat. Jadi kalau menurut bahasa adalah berdoa. Sedangkan yang dimaksudkan salat di dalam syariat kita yang nantinya akan dihisab pada hari kiamat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Nanti pada hari kiamat kita akan dihisab, dan barang yang pertama dihisab adalah salat. Salat 5 waktu sehari semalam. Jadi yang dimaksud salat di dalam syariat kita, di dalam syariat Islam, yang wajib kita laksanakan sehari dan semalam, yaitu 5 waktu, adalah secara terminologi, secara menurut istilah. Di mana dalam kitab I'anatul Talibin menjelaskan hiya syara'an. Dianya salat pada syara' menurut terminologi. Salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Jadi yang dinamakan salat menurut istilah, menurut terminologi, istilah syara' ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu. Seperti rukuk, sujud, duduk antara dua sujud. Itu adalah perbuatan yang tertentu di dalam salat. Dan beberapa perkataan
seperti baca Fatihah, takbir, dan bacaan-bacaan yang lain yang di dalam ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam salat. Itu adalah beberapa perkataan. Membaca tasyahud akhir dan sebagainya. Jadi, salat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi. Beberapa perkataan dan perbuatan yang terkhusus, yang tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Ini ada syarat dan rukunnya tertentu juga. Jadi salat beberapa perbuatan dan perkataan. Allahu Akbar adalah perbuatan. Allahu Akbar adalah perkataan. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Fatihah itu termasuk di dalam kategori perkataan. Jadi, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, salat di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan wal mafruḍatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ma'lumun minad dini bid darurati fayakfuru jahiduha. Jadi salat fardu, artinya salat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada setiap hari dan setiap malam, itu 5 waktu sehari semalam. Yang fardu ainiyah, yang fardu ain, fardu yang wajib dilakukan oleh per individu. Si A, si B, si C wajib melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Itu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi, salat-salat yang difardu'in, salat-salat yang fardu'in itu 5 kali wajib dilaksanakan oleh per individu sehari dan semalam. Setiap hari, pada setiap hari dan setiap malam. Maka ketika ada orang yang menentang hukumnya salat itu tidak wajib, maka di dalam kitab I'anatul Talibin fayakfuru jahiduha. Jadi orang itu sudah menjadi kufur karena sudah mengingkari kewajiban salat. Jadi hukum mengingkari kewajiban salat 5 waktu sehari semalam adalah kufur. Maka siapa saja yang mengiktikad di dalam hatinya bahawa salat sehari semalam itu tidak wajib, maka orang tersebut dinyatakan kufur. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi salat yang diwajibkan kepada kita adalah 5 waktu sehari semalam. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian di dalam kitab I'anatul Talibin juga dijelaskan wa furidat lailatal Isra'i ba'da nubuwati bi 10 sinina wa salasati ashhurin lailata sab'in
wa ashrina min Rajabin. Walam tajib subhu yaumi tilkal lailati li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Jadi difarzukan akan salat 5 waktu ini adalah pada malam Isra, sesudah iaitu kenabian, sudah nubuah, iaitu bertepatan pada 27 bulan Rajab. Setelah nubuah kenabiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 27 Rajab yaitu pada bulan Rajab, Rasulullah mengambil salat 5 waktu sehari semalam. Rasulullah di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah dalam singkat cerita mengambil salat 5 waktu sehari semalam, lalu Rasulullah pada ketika itu walam tajib subhu yaumi tilkal lailah li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Allah Ta'ala tidak mewajibkan salat subuh kepada Rasulullah. Tidak mewajibkan salat subuh pada demikian malam. Kenapa? Karena li'adamil ilmi bi kaifiyatiha. Karena Rasulullah belum ada ilmu tata cara dalam melaksanakan salat, iaitu salat subuh pada ketika itu yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Makanya di dalam ajaran kita, dalam syariat kita, seseorang yang telah ditaklukkan salat, artinya telah diberatkan hukum salat fardu ke atasnya, maka wajib mencari ilmu. Maka diwajibkan kita mencari ilmu. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka wajib menuntut ilmu setiap muslim, yang laki-laki maupun perempuan. Wajib. Apalagi masalah salat. Kita harus mengetahui, kita harus mengenal mana batalnya salat, mana rukunnya salat. Sedikit kita berikan tentang rukun salat. Sebagaimana sering kita mendengar salawat-salawat dalam bahasa Aceh. Wahai urang yang sembahyang neleng ulun. Sembahyang kata 5 waktu padum rukun. Rukun temakan ulama alim fikah. Waktu 5 pam kenang rukun lebah. Pertama ni 2 berdiri le terkebi. Temayang keput Fatihah tabut dalam berdiri. 5 rukuk, 6 iktidal, 7 sujud. Genap ke-8 duk antara 2 sujud. Sekurang duk di dalam tahiyat akhir 10 tamu selawat ke Muhammad 10 hasih. Sebelah taduk tamu ucap 2 kalimah syahadat, 12 salam, 15 tertib, tak ingat betat. Begitu dalam bahasa Aceh yang telah dinazamkan bahawa rukun salat itu ada 13. Itu niat, berdiri betul. Takbiratul ihram. Kemudian baca Fatihah. Rukuk, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir. Salawat
salam dan tertib. Ini adalah merupakan rukun salat yang wajib dilaksanakan dalam salat. Bila salah satunya tidak dilaksanakan, maka dinyatakan orang itu tidak melakukan salat. Bisa seseorang melakukan salat Allahu Akbar, lalu Fatihah tidak dibaca, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak membaca rukun, yaitu surah Al-Fatihah. Kemudian ada yang membatalkan salat. Juga orang Aceh menazamkan dalam sebuah nazam, batu sembahyang napadum perkara, nasiblah perkara. Pertama pun tamu tutu, dua butler tak kerja. Kelai makan, keput minum, kelimong takim, ketawa-tawa. Keenam najis, teruh bak jasad, terbuka aurat, 7 perkara. Genap ke-8 belakang kiblat, si kurang mehat nit yang gugah. So ubah nit di dalam sembahyang, si peluh hilang, sembahyang kata, uzuk dia kata. Siblah murtad etiket salah. Misa Allah tak kedua. So yang kedua Tuhan, barang gajanjih binasa. Jadi, yang dapat membatalkan salat itu ada 11. Yaitu, yang pertama, bertutur di dalam salat. Itu ada pendapat, walaupun satu huruf yang kita ucapkan batal salat. Saya Allahu Akbar. Batal salat. Kecuali pada yang wajib. Artinya pada membaca Al-Fatihah. Supaya bersih bacaan Fatihah. Boleh kita bersuara dan sebagainya. Sebaliknya, jikalau seseorang itu batuk dengan secara disengaja, adapun mengeluarkan kata-kata di dalam salat pada bukan tempat yang wajib untuk dibacakan bacaan, maka salatnya batal. Itu yang pertama, menutur. Yang kedua, makan, minum. Itu termasuk batal salat. Jadi ada 11 yang dapat meruntuhkan, membatalkan salat kita. Ini wajib kita pelajari di dalam fikih. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sangat luas pembahasan salat. Mungkin dalam secara waktu yang sangat singkat ini, kita singkatkan sedikit beberapa menit. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah, salat yang diwajibkan oleh Allah adalah innama tajibul maktubah, ay salatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin, ay balighin aqilin zakarin aw ghairih. Jadi salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu adalah terhadap orang-orang yang muslim. Jadi sebaliknya orang-orang kafir tidak diwajibkan salat. Orang kafir tidak diwajibkan salat. Kenapa? Karena dia terhenti salat di atasnya. Kecuali dia masuk Islam jadi orang mu'alaf, lalu bertobat, masuk Islam, bersyahadat. Ini baru sah dia melaksanakan salat 5 waktu. Jadi terhenti kepada orang kafir untuk melaksanakan salat karena dia kafir. Jadi wajib salat itu terhadap yang pertama orang muslim, orang Islam. Kalau orang kafir tidak wajib salat. Yang kedua, mukallaf. Mukallaf
artinya baligh yang pertama. Dia sudah sampai umur. Ini ada khilaf pendapat salah umur. Kalau perempuan ada 9 tahun, 11 tahun, tergantung. Yang perempuan kalau sudah sampai masa haidnya, maka wajib melaksanakan salat, sudah baligh, wajib melaksanakan salat. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah. Jadi sudah sampai misalnya umurnya 15 tahun, boleh jadi, maka wajib melaksanakan salat karena sudah baligh. Yang pertama di Islam, yang kedua baligh. Yang ketiga berakal, memiliki akal yang sempurna. Maka orang-orang yang gila, orang yang junun, maka tidak diwajibkan salat oleh Allah Ta'ala. Jadi yang diwajibkan Islam, baligh, berakal. Laki-laki ataupun perempuan. Ini yang diwajibkan salat 5 kali sehari semalam. Adalah orang yang Islam, baligh, berakal. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita mempelajari definisi salat, baik secara etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara istilah syarak, jadi perkara-perkara yang berkaitan dengan salat, ini wajib kita pelajari. Seperti yang telah kita sampaikan tadi, wajib kita mengenal tentang fardu wuzu, fardu di dalam sebelum melakukan salat, rukun salat yang membatalkan salat, sunnah. Rasulullah menyuruh kepada umat-umat untuk selalu melaksanakan salat. Sehingga Rasulullah menegaskan di dalam hadis, as-salatu imaduddin. Salat itulah tiang agama. Salat itulah tiang agama. Faman aqama ha faqad aqamaddin. Jadi siapa saja yang mendirikan salat, maka dia itu telah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad adamaddin. Dan siapa meninggalkan salat, maka sungguh dia telah meruntuhkan agama. Jadi pada hari ini kita lihat faktanya ya. Sangat banyak orang-orang yang meruntuhkan agama. Dalam arti kata, orang-orang yang meninggalkan salat. Baik itu secara dengan disengaja ataupun tidak. Baik secara dia enggan melaksanakan salat, maupun secara memang tidak ingin melaksanakan salat. Ini sangat banyak yang kita lihat pada hari ini. Maka sungguh sayang, karena Rasulullah menegaskan kepada kita, jangan tinggalkan salat. Man taraka shalah muta'ammidan, kata Rasulullah. Siapa saja yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jaharan, maka sungguh dia zahir, terang-terangan menjadi kufur. Ini hadis tersebut ditafsirkan bahwa meninggalkan salat dan di dalam hatinya mengiktikad tidak wajib salat. Meninggalkan salat dengan secara sengaja dan mengiktikad dalam hatinya bahwa salat itu tidak wajib, maka zahir, terang-terangan orang tersebut menjadi kufur, menjadi kafir. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka kesempatan yang sangat singkat ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan, di mana kekurangan dan kekhilafan yang saya sampaikan mohon dimaafkan dan mohon disahihkan kembali bila ada
kesalahan-kesalahan yang disampaikan. Maklum, waktu yang sangat singkat ini, melalui video ini kita buat sebagai materi, saya kira tahun 2020, Ramadan 1441 Hijriah. Jadi sekali lagi, adik-adik sekalian, tolong didengar dengan secara teliti. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan masih banyak penjelasan salat. Ini secara singkat kita sampaikan pada materi kali ini. Jadi di mana kejanggalan, di situ kami minta maaf. Jadi akhirul kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.